The Last Video, S2 Resto, Pandey Tarkam, dan Ardila Sumbia. Ngomongin terakhir nih, ini pengabdian kalau saya sebut, karena namanya Jayapura Junior League. Persipura Jayapura keseluruhan Papua lah, kita nggak ngomong Jayapura dulu, Papua. Bakat alam banyak, tapi mengolah bakat alam itu tidak banyak. Bahkan teman saya pernah ke sana, ke apa ya namanya, kalau nggak biak apa gitu, tarkamnya itu naik pesawat kan, harus dari antar kota ke kota. Iya. Itu tarkam. Kalau ada kompetisi usia muda, itu gimana? Dan ternyata dipecahkan dari dua orang gila ini ya. Satu Ricardo Salampesi namanya, satu Ardila Sumbia. Dan itu namanya Jayapura Junior League di Jayapura. Mulai 2019 ya? 2019 waktu itu. Walaupun sempat pandemi, sempat hidup lagi kan 2020 ya. Itu ide awalnya dari mana? Punya ide yang menurut gue nggak masuk akal lah gitu. untuk maksudnya untuk pemain aktif gitu ya, yang masih sibuk gitu. Jadi kebetulan saya dengan Ricardo ini sekantor. Oke. Di Ispora. Kota Ispora. Awalnya itu kita berdua duduk ngobrol santai aja di ruang kantor. Jadi kita ngobrol, Ricardo yang tanya ke saya, Jiles, menurut kamu gimana? Kita buat satu kompetisi. Terus saya bilang, kita mau memulai dari kompetisi usia berapa? Apakah usia bawah atau langsung di usia atas? Oke. Kita sepakat dari U12. Oke. Cerita awalnya nih. Nah, berikut Ricardo nanya ke saya lagi, kira-kira kapan kita mulai? Saya bilang, minggu depan kita mulai. Dia kaget. Itu 2019. Saya bilang minggu depan kita mulai. Caranya, ya udah kita diskusi. Bikin undangan, panggil pelatih-pelatih SSB sekota Jayapura ya, yang aktif dan yang nggak aktif juga. Iya. Kita undang, kita ngopi santai sambil ngobrol aja. Itu di rumah siapa pertama kali? Itu bukan di rumah sih. Di kafe gitu? Di kafe aja. Ya, jadi kita ngobrol santai aja. Saya dengan Ricardo sampaikan maksud dan tujuan kita berdua. Keresahannya. Iya. Nah, oke. Seperti apa maunya kita. Akhirnya disetujui dan mereka mendukung untuk ya kita jalan. Tapi kita ngomong ke mereka, kita nggak punya biaya nih. Oke. Jadi cara kita itu ya mungkin kita libatkan setiap SSB yang punya lapangan, kita pakai gratis di situ. Jadi biaya wasitnya pun satu wasit sama kabut tuh 50.000. 50.000. Itu biayanya. Satu pertandingan. Saya dengan Ricardo aja. Oke. Nah, kedua berikut biaya lapangannya itu langsung ditanggung oleh tuan rumah bersangkutan. Jadi dia yang garis lapangan, pokoknya siapkan segala sesuatu deh. Nah, jadi itu putaran pertama, kedua kita pakai sistem home away. Hari itu kita mulai dengan 8 tim. 8 SSB berarti? 8 ya, tim SSB. Nah, udah masuk minggu pertama kita jumpa dengan mereka. Habis itu kita bikin pertemuan resminya ya. Langsung kita atur jadwal. Kita mulainya kalau nggak salah waktu itu di bulan Maret ya, kalau nggak salah ya. Kita mainnya per pekan usia 12 tahun di hari Minggu, karena hari Senin sampai Jumat atau Sabtu itu kan sekolah kan. Oke. Nah, jadi itu kita buat pertandingannya di setiap hari Minggu, langsung 4 pertandingan. Oke. Usia 12 itu. Dari situlah kita memulai dengan apa yang ada, kita berdua jalan. Berarti yang bantu itu relawan semua? Relawan semua. Nggak ada yang dibayar? Nggak ada. Nah, jadi mungkin ya yang pertama saya bersyukur ini awal yang baik di tahun itu. Akhirnya sekarang top skor juga udah masuk di Papua. 3 top skor ya, kantor saya. Ya. Ya, semoga itu awal dan selanjutnya mulai hari ini juga ya, dan kedepannya itu kita membuka keran air lah istilahnya seperti itu. Iya. Jadi bukan hanya kompetisi Jayapura Junior League, top skor, yang terpenting adalah kita buat kompetisi Papua League kalau bisa. Iya, Ricardo juga ngomong kayak gitu. Papua Junior League itu mimpi kita dua.
Tapi ya kita buatnya mungkin di setiap kabupaten ya. Makanya dalam hal ini ya atas nama pribadi dan juga teman saya Ricardo, ya kita dua tidak bisa jalan sendiri selamanya, harus ada dukungan. Oke. Ya, harus ada dukungan karena kalau nggak ada kompetisi seperti ini sangat disayangkan. Kita tim-tim di Papua sudah sedikit. Persipura Liga 1, Liga 2-nya hanya 2 tim. Ada tim. PSBS Biak yang udah lama dan juga Persewa Waropen. Mimpi saya dengan adanya kompetisi ini semakin banyak pemain-pemain kita yang berkembang dan bisa bersaing di sepak bola nasional. Nah, berikut lagi melalui kompetisi ini juga saya ada buat satu ya tulisan sendiri, tapi belum selesai sih. Apa namanya? Saya ingin buat satu tim dari hasil kompetisi itu, dari contoh dari Sorong sampai Merauke. Jadi padukan anak Sorong mainnya seperti apa, terus Merauke Biak mainnya seperti apa, supaya bisa membuat satu tim yang benar-benar luar biasa di Indonesia, khususnya di namanya ini Papua Koneksi, koneksi Papua. Jadi terkoneksi gitu ya. Ya mungkin seperti gitu. Tapi memang fak-fak Merauke, Serui, Biak, itu karakternya beda-beda. Beda-beda. Menurut saya pribadi yang saya lihat yang kasat mata beda. Gaya main orang Biak beda. Orang Biak mungkin ya lebih keras, ya kan? Ya orang Jayapura beda, orang Sorong beda, orang Merauke beda. Terpengaruh geografi, ada yang gunung, ada yang pantai, gitu ya. Ada yang makannya ini, ada yang makannya ini, gitu ya. Sebenarnya kalau secara karakter permainan sih sama. Nah, cuman alangkah baiknya kita padukan dari setiap daerah yang berbeda-beda ini, terus buat satu tim yang ideal di tanah Papua. Saya kira supaya bukan hanya Persipura ke depan, tapi banyak tim lah. Jadi kita sebagai pelatih dan juga sebagai masyarakat Papua bisa melihat dengan adanya hal ini banyak pemain yang hebat di tanah Papua dan juga di Indonesia. Itu cita-cita saya. Video pertama sampai terakhir ngomongin mulai dari dia main junior Sabaran ke timnas nggak jadi, akhirnya memutuskan pensiun di umur 29, di bawah 29 tahun. Pertanyaan ya gampang-gampang susah. Bagi Ardiles Rubiak, sepak bola itu apa artinya? Kalau saya, sepak bola itu mempersatukan. Saya sepak bola mempersatukan. Bukan hanya mempersatukan di kita di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia. Ya, yang berikut, sepak bola juga selain mempersatukan, jangan kita membeda-bedakan. Artinya kita harus tetap melihat dari sisi positifnya, karena ada pernah kejadian di Papua, karena dengan adanya Persipura menang, Persipura juara, seorang suami istri, bukan seorang, 2 orang suami istri pertengkarannya akhirnya berdamai. Oh gitu. Wow. Itu salah satu contoh. Iya. Ya. Oke. Jadi sepak bola itu maknanya dalam ya. Dan ada juga yang sakit tiba-tiba sembuh karena prestasi Persipura itu. Oke. Berikut lagi yang utama, kita di Papua itu prestasi itu kedua, tapi yang pertama kita selalu andalkan Tuhan Yang Maha Kuasa. Makanya sampai hari ini tim dari Papua dalam hal ini Persipura Jayapura, Waropen Liga 2 dan juga PSBS Biak tetap masih ada sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi tim dari Papua. Mudah-mudahan ke depan saya bisa punya proyek di Papua. Amin. Mudah-mudahan bisa kerjasama ya. Iya, bikin film gitu. Amin. Filosofi seru banget. Bagus ya, yang dari filosofi. Iya, dari ujung kepala burung itu sampai Merauke. Jadi ya sorry saya tambahkan ya. Jadi
kita mungkin saya pernah baca, ikuti juga gaya bermainnya Brasil, Argentina, Jerman, Inggris itu beda-beda. Ada tango, samba, kick and rush, possession football, tiki taka. Saya kira kalau beberapa negara dengan gaya bermain yang berbeda, saya kira ada di Papua. Dan kalau kita padukan gaya bermain tiki taka, contoh itu ada di Sorong, kick and rush contoh ada di Biak dan lain sebagainya. Kalau kita buat itu di Biak dengan mungkin tadi sampaikan kan, buat satu film seperti gitu, saya kira sangat luar biasa. Saya pesan buat Andi Bahtiar Yusuf, didengerin ya, nanti kita diskusi buat film Papua. Gue mau ikut proyeknya. Jadi judulnya udah jelas, koneksi Papua. Koneksi bukan dalam artian negatif ya, tapi koneksi dalam artian positif, karena Papua memang sukunya banyak, bahasanya banyak, tetapi bisa menyatu dengan satu hal namanya sepak bola. Itu doang. Oke Ardiles, terima kasih. Siap. Sehat selalu. Ini video ini dibuat bulan Maret, akhir Maret tanggal 29. Mungkin tayangnya agak lama, tapi saya senang sekali berbagi pengalaman. Sukses selalu, dan yang pasti sehat semua buat kita, termasuk sehat untuk sepak bola Indonesia dan sepak bola Papua. Thank you, terima kasih. Selamat, ini mau balik ke Jayapura, dan semoga safe flight. Amin. Terima kasih. Bravo sepak bola Papua dan Indonesia. Amin.